Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya materi tentang CPU, Central Processing Unit, yang diberikan oleh Bapak Andri Noviar. Pengertian CPU. CPU itu adalah singkatan dari Central Processing Unit. CPU adalah perangkat keras, hardware, pada komputer. Fungsinya adalah menerima dan menjalankan perintah atau data dari program, software. CPU sering disebut sebagai otak komputer. Berikut adalah komponen-komponen CPU. Yang pertama ada ALU, Arithmetic Logic Unit. ALU adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan, dan logika seperti AND, OR, and NOT. Contohnya ketika ada orang mengetik angka 2 tambah 2 di kalkulator, ALU akan melakukan operasi penjumlahan dan menghasilkan hasil 4. ALU terdiri dari beberapa komponen seperti adder, subtractor, multiplier, divider, dan comparator. Berikutnya ada control unit. Control unit adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk mengontrol aliran data dan instruksi dalam CPU. Contohnya, ketika ada orang yang menjalankan program, control unit akan mengambil instruksi memori, mendekodnya, dan kemudian mengeksekusinya. Control unit juga bertanggung jawab untuk mengatur aliran data antara CPU dan memori. Berikutnya ada register. Register adalah bagian dari CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Contohnya, ketika ada orang yang menjalankan sebuah program, register akan menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Register terdiri dari beberapa jenis seperti accumulator, index register, dan stack pointer. Berikutnya ada fungsi CPU. Cara kerja CPU itu adalah melalui siklus berulang, siklus fetch, dan siklus eksekusi. Yang pertama, dimulai dari start, berikutnya mengambil instruksi berikutnya atau siklus fetch. Yang ketiga, mengeksekusi instruksi atau siklus eksekusi. Berikutnya, yang terakhir ada halt. Lalu kembali ke langkah 2 sampai akhirnya berhenti. Halt. Berikutnya ada cara kerja CPU. Skip lah, anjing pusingnya. Berikutnya ada bagian-bagian dari CPU.
Yang pertama ada power supply. Power supply adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menyalurkan arus listrik ke semua komponen komputer. Contohnya, ketika ada orang yang menyalakan komputer, power supply akan menyalurkan arus listrik ke prosesor, memori, dan komponen lainnya. Power supply terdiri dari beberapa komponen seperti transformer, rectifier, dan regulator. Yang kedua, ada motherboard. Motherboard ini adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Contohnya, ketika ada seseorang yang memasang komponen komputer seperti prosesor, memori, VGA card ke motherboard, maka komponen-komponen tersebut akan terhubung dan dapat berfungsi. Motherboard terdiri dari beberapa komponen seperti soket CPU, slot memori, dan slot ekspansi. Berikutnya ada hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan file sistem dan data secara permanen. Contohnya, ketika ada seseorang yang menyimpan file di komputer, file tersebut akan tersimpan di hard disk. Hard disk terdiri dari beberapa komponen seperti piringan magnetik, heat, and motor. Berikutnya ada RAM, Random Access Memory. RAM adalah tempat penyimpanan data yang sementara yang digunakan untuk mengolah data atau instruksi. Contohnya, ketika ada seseorang yang menjalankan program, RAM akan menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. RAM terdiri dari beberapa komponen seperti chip memori dan controller memori. Berikutnya ada CD-ROM, Compact Disk Read-Only Memory. CD-ROM adalah piringan optik yang digunakan untuk menyimpan data, biasanya berkapasitas hingga 700 MB. Contohnya, ketika ada seseorang yang memasukkan CD ke CD-ROM, maka data di CD dapat dibaca dan digunakan. CD-ROM terdiri dari beberapa komponen seperti piringan optik, laser, dan motor. Berikutnya ada VGA card. VGA card adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menghasilkan tampilan visual ke monitor. Contohnya, ketika ada seseorang yang menjalankan game, VGA card akan menghasilkan tampilan visual ke monitor. VGA card terdiri dari beberapa komponen seperti GPU, memori video, dan output video. Berikutnya ada kabel data. Kabel data adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan satu komponen komputer dengan komponen lainnya. Contohnya, ketika ada seseorang yang menghubungkan komputer dengan printer, maka kabel data akan menghubungkan komputer dengan printer. Kabel data terdiri dari beberapa jenis seperti kabel paralel, kabel serial, dan kabel USB. Berikutnya ada prosesor. Prosesor atau CPU adalah otak utama komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi data dan mengolah data. Contohnya, ketika ada seseorang yang menjalankan program, prosesor akan menjalankan instruksi dan mengolah data. Prosesor terdiri dari beberapa komponen seperti ALU, control unit, dan register. Berikutnya ada LAN card, Local Area Network. LAN card adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dalam jaringan. Contohnya, ketika ada seorang yang ingin berbagi file dengan komputer lain, LAN card akan menghubungkan komputer dengan komputer lain.
dalam jaringan. LAN card terdiri dari beberapa komponen seperti chip jaringan, memori jaringan, dan output jaringan. Berikutnya ada kabel UTP. Kabel UTP Unshielded Twisted Pair adalah jenis kabel yang digunakan bersama LAN card untuk koneksi antar komputer atau jaringan. Contohnya ketika ada seorang yang menghubungkan komputer dengan switch, maka kabel UTP akan menghubungkan komputer dengan switch. Kabel UTP terdiri dari beberapa komponen seperti kabel, konektor, dan shield. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.